Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang boleh kami kenal karena Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi ini Tuhan kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan. Kami tahu Bapa, kami membutuhkan Engkau di dalam setiap aspek kehidupan kami. Dan hari ini, di minggu yang baru dan di hari yang baru, kami tetap mau Engkau yang utama untuk mengawali seluruh kegiatan kami sepanjang hari dan minggu ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau terus bekerja. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan dengan roh hikmat, wahyu dan pengertian yang Kau turunkan atas kami. Mampukan kami Tuhan untuk belajar dan menangkap segala sesuatu yang daripada-Mu. Roh Kudus Engkau beracara atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti streaming. Saya ingin untuk kita sama-sama merenungkan tentang bagaimana Tuhan itu bergerak dalam musimnya Tuhan. Ternyata kita tahu bahwa dalam hidup kita itu ada musim-musim tertentu ya. Hari Sabtu yang lalu saya bersama dengan beberapa teman mendampingi Ibu Nani dalam pelayanannya ke Bandung. Dan di situ kita mampir ke rumahnya almarhum Pak Yusak. Kita berdoa di sana di ruang doanya. Sebenarnya waktu itu saya kenali ruangan itu tempat kamar tidurnya Pak Yusak. Saya melihat pada waktu saya di sana, saya merasakan gitu bagaimana sekian puluh tahun yang lalu saya sempat datang ke rumah itu waktu masih bangunannya yang lama. Jadi bangunannya belum ada lantai 2-nya. Dan kemudian berjalannya waktu Tuhan bangunkan untuk keluarga Pak Yusak renovasi rumah itu. Kalau nggak salah kontraktornya ayahnya Ibu Selvi. Saya ingat, dan kemudian kita sama-sama berdoa untuk rumah yang baru. Dan saat ini rumah itu sudah ditinggalkan oleh Pak Yusak. Tetapi saya merasakan ada sesuatu yang begitu pekat di rumah itu. Masih ada yang tinggal di situ. Dan ketika saya melihat, merasakan itu, musimnya berbeda-beda yang terjadi. Dulu bagaimana rumah itu penuh dengan keramaian, dipakai persekutuan dan sebagainya. Ketika saya merenungkan itu di dalam hidup kita, memang selalu kita itu dibawa kepada satu zaman kepada zaman, satu masa kepada masa. Dan Tuhan kita itu bukan Tuhan yang sama. Memang dari dulu sekarang kuasanya sama, tetapi Dia selalu membawa musim di dalam hidup kita yang berbeda. Musim-musim yang kita harus tangkap Tuhan sedang mau apa. Karena Allah kita bukanlah Allah yang statis, tapi Allah yang dinamis. Dia mau nyatakan sesuatu. Kalau Dia mau nyatakan semua sekaligus dalam hidup kita, kita nggak sanggup untuk melakukan, menangkap atau mendapatkan sesuatu. Tapi karena itu Tuhan itu akan terus bergerak dalam musim-musim yang berbeda, masa-masa yang berbeda. Kita percaya bahwa Gracia di tempat ini bukan tiba-tiba ada di tempat ini. Ketika saya baru pindah ke Cirebon dan ikut dalam persekutuan, mungkin setahun setelah saya tinggal di Cirebon, saya ikut masih di rumahnya Ibu Nani. Dan rumahnya Ibu Nani juga masih kuno, masih kecil, artinya luas tanahnya tetap, tapi waktu itu masih belum ada lantai 2, masih persekutuan juga masih berdesak-desak. Kemudian kita pindah, pinjam di gereja lain, dan kemudian kesini pun di bawah dulu karena lantai 2 belum. Dan semua itu menjadi sebuah masa atau musim yang pasti kalau kita kenang situasinya akan berbeda. Dan demikian juga dengan Tuhan yang terus bergerak dalam musim-musim yang berbeda. Dan apa yang mau terjadi saat-saat ini, kita tahu bahwa kita masuk sebentar lagi Rosh Hasanah, kita akan masuk di tahun yang baru disebut sebagai PH tahun 5785. Dan kita tahu bahwa Tuhan punya agenda yang berbeda lagi di masa yang baru. Ada angka 8-nya disebut sebagai new beginning. Nah, kita percaya
Tuhan itu punya sesuatu. Dan tiba-tiba Tuhan itu memberitahukan bahwa di tahun yang baru ini kita semua harus menyadari panggilan kita. Kita tahu nanti judulnya On Position. Dan Sabtu lalu Harry sudah menyampaikan tentang on position itu. Kita harus ada on the track di panggilannya yang Tuhan sudah tetapkan. Nah, sebenarnya apa sih? Memang kita semua, sebagian dari kita mungkin sudah tahu panggilannya. Tapi sekarang ini mungkin banyak yang belum ngerti, makanya sudah diberikan ada kuis, ada kisi-kisi tentang panggilan-panggilan itu. Tapi selebih dari itu kita harus menggumuli dan berdoa. Seperti hari Sabtu cerita bagaimana dia mendapat panggilan pilar, 3 hamba Tuhan meneguhkan itu semua. Ya, padahal kalau ngelihat gayanya Harry bukan pilar ya, kucak-kacik, rupanya pilar yang banyak ngomong kalau Harry itu ya. Tapi tetap dia adalah pilar dan Tuhan mau dia tetap menjadi pilar. Nah, Kolose 4 ayat 17 dikatakan, dan sampaikanlah kepada Arkhipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Nah, kenapa Tuhan pengen kita itu selalu ada di dalam posisi kalau kita melayani yang mungkin bukan pelayanan yang sepertinya spektakuler sebagai singer, worship leader, tapi mungkin di rumah kita juga sebagai ibu rumah tangga. Semua itu ada dalam sebuah panggilan. Dan kemudian Tuhan bilang kamu itu harus jalankan sepenuhnya. Di dalam The Message dikatakan demikian, do your best in the job you receive from the master. Do your very best. Lakukan semua itu dengan yang terbaik, seperti yang kamu sudah terima dari tuanmu, dari gurumu. Lakukan dengan yang terbaik. Nah, bagaimana kita mengerti melakukan yang terbaik sesuai dengan yang tadi dikatakan, jalankan pelayanan, kamu melayani dengan sepenuhnya. Kalau kita nggak tahu kita itu sebenarnya seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, dan kita harus tahu dulu sehingga kita bisa lakukan yang terbaik. Kenapa saya bilang begitu? Mungkin tanpa sadari, oh ya saya ini panggilannya ini gitu ya. Udahlah saya berasa begitu, terus kita lakukan. Sudah bersekuat tenaga kita bilang yang terbaik, tapi ternyata ada yang bisa kita lakukan yang lebih baik tanpa kita menyadari bahwa sebenarnya itu bagian kita untuk kita lakukan. Nah, karena itu bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik sesuai dengan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang Tuhan mau seperti itu. Kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 1 dikatakan demikian. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, ini kata Paulus, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi artinya kita semua adalah orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, dan Tuhan bilang hidupmu itu harus hidup sesuai dengan panggilanmu. Dan panggilan kita itu bisa berbeda-beda. The Message mengatakan demikian, to live a life worthy of the calling you have received. Jadi kamu harus menjalani sebuah kehidupan yang sama persis dengan apa yang kamu sudah terima dari Tuhan. Ada 6 panggilan, segera ada 7, yaitu generasi Yoel. Tapi saya bicara panggilan kita itu bisa berbeda. Saya melihat ya, hari Sabtu yang lalu kami akan mendoakan satu tempat yang kita akan doakan. Nah, kemudian bersama dengan Ibu Empek, Ibu Guatlan, Pak Cece dan semua, termasuk saya juga, kita semua mau rame-rame mendoakan. Nah, pada waktu itu Ibu Empek tuh bilang begini, saya mau doain habis PW aja. Saya di dalam pikiran saya,
habis PW jam 8:30, belum kita doa di taman, belum kita minta blessing dari Ibu Nani, jam 10 dia tuh ngajar PA. Harusnya menurut saya tidak akan cukup waktunya. Tapi karena Ibu Empek ini mau pergi ke Jakarta, jadi dia bilang nggak ada waktu lagi, pokoknya kita doa. Oke, katanya. Akhirnya kita mulai doa, kita doakan. Saya berbeda panggilan dengan dia. Menurut panggilan saya adalah orang yang sangat mengatur dengan waktu. Tapi panggilannya dia berbeda. Dia doa sampai goal doanya, menurut dia nggak peduli dengan waktu, pokoknya dia lakukan itu. Kami pergi, kan tempatnya itu cukup besar yang kita doakan. Saya itu bukan yang mau mimpin PA loh, dia loh yang mau ngajar. Tapi di otak saya, lah ini 10 menit lagi PA mulai, kok ya masih doanya di tempat pertama kali. Gitu, nggak pergi-pergi. Saya itu sudah gelisah buat saya, sudah gelisah. Artinya begini, gelisahnya tuh gini, kamu kan 10 menit lagi sudah harus di ruang PA, kok sampai sekarang masih nggak kelihatan. Bagi saya tuh saya udah pergi ke tempat yang lain bersama dengan Heri dan siapa ya, bertiga waktu itu. Terus kita udah doa di tempat lain gitu. Balik lagi, lah masih di tempat yang sama, belum pergi-pergi. Padahal kan jam 10 tuh PA, anak-anak pasti udah kumpul gitu, pikir saya. Tapi saya ngikuti aja dia. Terus sampai doain tempat itu, doain tempat yang lain. Saya lihat kok kalem sekali ya. Buat saya, kalau saya di posisi dia, saya udah gelisah. Kenapa? Saya lihat waktu. Sampai akhirnya kita selesai berdoa, dia baru ngomong, jam berapa sekarang? 10:30 lebih 3 menit. Hah, berarti saya sudah telat dong ya? Ya bukan telat lagi. Kamu baru tempat yang pertama aja udah kurang 10 menit. Wah, dia cepet-cepet lari dia. Bersyukur semua anak-anak yang ikut PA tidak ada yang meninggalkan tempat. Tapi ketika saya merenungkan di rumah ya, itu panggilannya dia. Dia kalau belum tuntas, belum ngerjakan. Karena bagi dia ada doa yang harus dihadapkan, ada perang yang harus dikerjakan. Kalau belum tuntas nanti musuhnya baru pingsan, nanti bangkit lagi ya. Tapi bagi saya ini kamu sudah harus waktunya. Kamu harus komitmen dengan yang kamu udah kerjakan. Jam 10 harusnya sudah mulai. Dia memang panggilannya imam. Kalau saya panggilannya raja. Jadi bagi saya pengaturan itu tuh. Tapi saya mau katakan di sini, tidak ada yang lebih baik, tapi semua harus lakukan sesuai dengan panggilan kita. Kenapa saya nggak nguprak-kuprak dia? Nggak berani lah, orang lagi doa dikuprak-kuprak. Ya sudah diem aja. Cuma saya, aduh ini mudah-mudahan anak nggak pergi, aduh ini gitu ya. Karena saya tahu bahwa ada sebagian anak-anak itu yang harus bikin tugas dan sebagainya. Nah, saya mau kasih tahu di sini, panggilan kita memang berbeda. Tetapi dalam setiap pelayanan, tempatkan diri kita sesuai panggilan dan belajar memahami orang lain dalam panggilannya yang berbeda. Kita nggak bisa bilang dia salah, kok dia terlambat. Tidak. Saya tahu banget bahwa dia harus lakukan dengan tuntas semua itu. Hanya kaget aja waktu dia tanya jam berapa. Nanyanya sudah selesai baru nanya. Bagi saya, sesuai panggilan saya, waktu terus ngeliatin. Makanya saya tidak pernah lepas dari arloji kan. Ada banyak orang-orang gak pakai arloji gak masalah. Ya memang gak masalah sih sebenarnya. Tapi gak enak aja. Nah, saya mau katakan di sini, Tuhan bilang lakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan sebagai panggilanmu. Dan saya percaya Ibu Empek udah lakukan yang terbaik. Dan saya sangat bersyukur. Bukan saya,
Kalau saya yang ngerjain, saya yang mimpin, kayaknya saya Heri gitu cepet-cepet. Ya Her. Padahal Pilar loh, harusnya diam aja. Tapi dia bilang, lama sekali sih, lagi ngapain sih tuh? Gitu. Tapi nggak apa-apa, karena kita memang berbeda, tetapi kita saling melengkapi. Dan saya percaya, saya bersyukur ada partner-partner pelayanan kita yang terus melengkapi setiap kekurangan kita, dan kita boleh membagikan setiap kelebihan kita. 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11 mengatakan begini. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Hidup kita ketika kita menghidupi dalam sebuah panggilan yang memang Tuhan tetapkan, kita tuh gak mungkin tersandung. Kita sangat bisa dibuat Tuhan ahli di panggilan kita. Jangan suka kepengen panggilannya orang lain. Kemarin saya kan sudah mengarahkan semua guru-guru terang bangsa untuk tahu panggilannya. Karena sekolah kita kan baru masuk ke tahun ke-13. Mereka tidak banyak yang tidak tahu tentang panggilan. Saya mulai arahkan, memberikan sedikit rambu-rambu seperti yang ada, dan juga di PA saya segala saya beritahukan tentang panggilan. Nah, mereka itu isi kuis dan itu. Ternyata ada beberapa kelompok panggilannya raja, dan ada yang guru-guru bersahabat, satu yang nyeleneh panggilannya beda. Wah, digodain, ntar kamu duduk sendiri ya, kita duduk berjejer-jejer, kamu sendiri. Aduh, bagaimana ya caranya supaya saya bisa deket-deket sama kamu? Tidak bisa, karena kamu panggilannya berbeda. Gitu kan. Tapi sebenarnya Tuhan bilang kamu harus teguh dengan apa yang sudah menjadi panggilanmu. Karena percayalah, cuma duduk aja nggak mau pisah ya kan. Bagaimana kita akan mengalami sebuah keberhasilan, tidak akan tersandung kalau kamu hidup sungguh di dalam panggilan dan pilihan yang Tuhan tetapkan buat kita. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Saya akan memberikan 2 contoh tokoh di dalam Alkitab, bagaimana dia hidup di dalam panggilan Tuhan. Yang pertama, Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 14 tentang Gideon. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Saudara-saudara, tentang Gideon kita lihat di ayat 11 ya. Dikatakan malaikat Tuhan datang. Waktu itu Gideon ada di mana? Dia mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar nggak kelihatan, tersembunyi bagi orang Midian. Jadi kalau kita lihat di sini, Gideon itu artinya kecil, takut sama orang Midian. Dia itu juga mengerjakan mengirik gandum. Ngiriknya bukan di tempat pengirikan gandum, tapi di pemerasan anggur, supaya orang Midian tidak bisa nemuin dia. Jadi Gideon itu setiap hari hanya mengerjakan apa yang dia pikir dan apa yang ada di depannya dia. Tetapi ternyata Tuhan punya panggilan atas Gideon. Lanjut ayat 12. Ketika malaikat datang dan bilang gini, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Rupanya Gideon ini panggilannya tentara. Belum apa-apa udah jadi pahlawan.
Tapi karena Tuhan tahu bahwa di dalam diri Gideon ada satu kekuatan panggilan, yaitu sebagai tentara. Gideon maksimal nggak waktu dia mengirik gandum? Enggak lah. Tuhan nggak lihat Gideon tuh ngerjain apa sih? Kok malah cuma ngirik gandum di tempat pemerasan anggur. Tapi Tuhan datang dan bilang, kamu tuh pahlawan, kamu tuh tentara, kamu tuh panggilannya itu bukan cuma ngirik gandum, tetapi kamu harus berperang. Tuhan menyertai kamu, kamu harus jadi orang yang gagah berani. Lanjut ayat 13. Gideon bilang, Tuhan, aku tuh cuma dengar kamu perbuatanmu nih dulu-dulu, tapi sampai sekarang buktinya seperti ini. Lanjut ayat 14. Tuhan bilang, pergilah dengan kekuatanmu, selamatkan orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Aku yang mengutus engkau. Tuhan bilang begini, enggak Gideon, hidupmu tuh ngapain cuma ngirik gandum. Tapi aku tahu bahwa kalau engkau pergi, engkau sanggup menyelamatkan orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Aku nih yang mengutus engkau. Saudara-saudara, kenapa kita perlu tahu panggilannya? Jangan sampai ternyata selama ini kita itu cuma ngirik gandum, sedangkan Tuhan punya sesuatu yang besar, punya sesuatu yang lebih tepat untuk kita kerjakan. Saya nggak punya apa-apa. Gideon pun tidak menyadari bahwa dirinya punya darah pahlawan. Tetapi Tuhan yang bilang, aku mengutus engkau. Engkau adalah tentara, engkau adalah pahlawan, engkau yang harusnya menyelamatkan orang Israel. Kamu sekarang malah sembunyi, kamu malah mikir mana Tuhan yang besar itu. Padahal Tuhan yang besar itu ada di pihakmu, ada di dalam hidupmu. Kita lihat kemudian dalam Hakim 8 ayat 28. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Kita bisa lihat, mungkin kita terlalu banyak salah pilih dalam kita lakukan sesuatu, sehingga kita nggak bisa maksimal. Tetapi ketika kita tahu dan menyadari sebuah panggilan di dalam hidup kita, maka kita akan bisa menjadi seperti Gideon, yang awalnya hanya berpikir sudahlah ngirik gandum aja, asal ini buat makan. Karena tiap kali makanannya diambil sama orang-orang Midian, dirampas sama orang Midian, dia hanya bisa hidup bertahan untuk dia dan keluarganya. Tapi sebenarnya Gideon tidak menyadari ada sebuah panggilan. Dan kalau kita cerita tentang Hakim-Hakim 6-8 ini, maka kita tahu ternyata ketika Gideon bangkit sesuai dengan panggilannya, maka kita tahu apa yang terjadi. 40 tahun lamanya bangsa Israel hidup aman-aman saja. Dan dikatakan orang Midian tunduk kepada orang Israel. Mungkin Gideon mikir, kok nggak dulu-dulu ya? Nah, kita juga sebenarnya Tuhan sekarang ini masanya kita masuk tahun PH. Tuhan bilang, kamu harus tahu, kamu harus menegakkan kepalamu dalam sebuah panggilan. Apapun panggilan kita, kalau kita kerjakan pasti maksimal di situ. Nggak usah mau sama suami istri, yuk kita rame-rame sama ya. Saudara, kalau sama nanti sama-sama mempelai gitu ya. Nanti mempelai itu kan harus dilengkapi dengan panggilan yang lain. Nanti terlalu samalah, seragam, malah ada hal-hal yang harusnya dilakukan oleh panggilan yang lain tidak tercover. Jadi kita harus cari benar-benar sungguh-sungguh panggilan kita itu. Memang sih tidak kita cuma punya satu panggilan, kita mungkin punya beberapa panggilan, tapi pasti ada satu yang menonjol, dan itu yang Tuhan inginkan. Enggak apa-apa panggilan mempelai yang nonjol, tapi ada tentaranya. Ibu Nani kan mempelai yang berperang juga kan.
Jadi kita bisa lihat bahwa tetap hal-hal yang menonjol itu ada. Genapi dulu, lengkapi dulu semua yang menjadi panggilan kita. Saya berharap tanggal 1 Oktober ketika datang, nanti Asyir tanya panggilannya apa, jangan bilang belum tahu. Nanti kalau belum tahu jangan-jangan dikasih kursi di depan ya. Tapi kita harus tahu dan yakin, berdoa saat-saat ini untuk tahu apa panggilan kita. Dan saya bersyukur karena Tuhan mengingatkan itu untuk Sion, dan juga tentunya untuk kota-kota lain. Saya percaya saudara-saudara, Tuhan itu sedang berharap di tahun yang baru 5785 ini sesuatu yang maksimal ada di dalam hidup kita untuk kita lakukan buat Tuhan. Contoh yang kedua adalah Paulus. Kisah Rasul 26 ayat 16 sampai 19. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu ya Raja Agripa, ini Paulus lagi cerita sama Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Awalnya Paulus itu gak suka sekali dengan orang-orang Kristen yang disebut di situ mengikuti jalan Tuhan, sehingga dia merasakan dia tuh punya konsep sebagai ahli Taurat, orang Farisi. Dia gak suka dengan pengajaran baru. Kemudian dia berpikir, saya harus habisi nih orang-orang yang mempercayai Yesus. Saya harus matiin, masukin ke penjara. Dan dia minta surat dari imam besar untuk mendapat izin untuk dia menangkap orang-orang yang ikuti Kristus. Tetapi di tengah jalan dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan sebagaimana tadi kita baca, Tuhan itu menetapkan dia kepada satu panggilan. Dan apa yang terjadi? Ketika dia menangkap itu, dia bilang, aku tidak akan pernah meremehkan panggilan itu. Dia bilang, untuk penglihatan itu aku tidak mungkin tidak taat, karena aku tahu itulah panggilan tertinggi di dalam hidupku. Dan kita tahu siapa Paulus pada akhirnya. Dia adalah seorang rasul yang besar, yang dipakai Tuhan. Dan surat-suratnya sangat memberkati kita semua. Kemarin ya, saya kemarin itu saya membaca satu cuplikan video dari seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini menurut saya sangat bagus. Dia cerita tentang 4 fondasi dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saya dengerin, tapi cuplikan aja, jadi cuma di tengah. Saya juga nggak tahu dikirimin sama siapa. Sepertinya sudah lama karena masuk di SD cardnya saya. Saya baca begitu, ih bagus ya. Kemudian saya kirim ke satu grup. Saya kirim ke satu grup keluarga besar kami. Jadi keluarga dari oma saya. Nah, ini jadi ada sepupu, ada siapa di situ. Kita nih keluarga rohani semua ya. Kita itu anak-anak Tuhan, memang kita keluarga dari anak-anak Tuhan. Banyak sepupu-sepupu saya yang pendeta, hamba-hamba Tuhan yang melayani. Saya masukin di grup itu. Tiba-tiba ada reaksi salah satu. Dia bilang begini, aku gak setuju dengan hamba Tuhan itu. Kenapa? Itu hamba Tuhan kok ngomongin uang. Saya waktu waktu mendengarkan cuplikan itu saya nggak menangkap soal uangnya, tapi soal 4 fondasinya itu. Ternyata saya akhirnya klik lagi, ini cerita uang di mana sih ya? Mungkin saya kelewat. Dan ternyata setelah dia cerita 4 fondasi itu, di penghujungnya dia mengatakan begini,
Saya dulu sebagai hamba Tuhan dalam keadaan hidup pas-pasan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku gak mau jadi hamba Tuhan miskin. Aku mau jadi hamba Tuhan itu tidak merepotkan jemaat. Aku mau jadi hamba Tuhan itu tidak merepotkan siapapun. Berkati aku supaya aku bisa jadi berkat. Aku perlu uang untuk pelayananku. Dan aku tidak mau tinggal sebagai hamba Tuhan dalam kemiskinan. Dan itu rupanya saudara saya itu tidak setuju. Dia bilang sama saya, aku maaf ya, aku nggak setuju. Karena bagiku, dia tuh melayani sampai ke kampung-kampung, ke desa-desa. Hidupku itu selalu Tuhan sediakan. Dan jemaat, orang-orang yang aku layani juga dalam pergumulan mereka tuh miskin, tapi mereka tetap dicukupkan. Ketika saya baca itu boleh-boleh aja, tapi menurut saya itu konsep yang harus kita ubah. Saya bilang udahlah, kita punya konsep yang berbeda, tapi saya mau katakan satu pesan. Saya bilang gitu, saya ini dipercaya untuk mengelola sebuah sekolah. Sekolah yang mayoritas itu orang sederhana. Tetapi kami tidak mau kasih sekolah yang sederhana buat dia. Sebab ketika dia lahir di keluarga yang sederhana, yang miskin, kapan dia bisa naik kalau dia sekolahnya di tempat yang juga sederhana? Sekolah kami punya fasilitas yang lengkap, komputer yang baru, laboratorium yang lengkap dan terus dilengkapi. Kami selalu mau miripin dengan internasional. Kami selalu punya semua kelengkapan, dan itu butuh uang. Untuk menolong yang sederhana dengan uang sekolah yang murah, bagaimana bisa kita sediakan sekolah yang sederhana? Nanti dia nggak pernah punya mimpi untuk jadi sarjana. Dia nggak bisa bermimpi untuk jadi pengusaha, atau dia tidak bisa bermimpi untuk jadi orang sukses karena tidak difasilitasi. Dan itu perlu uang. Jadi saya bilang maaf kalau saya harus katakan uang itu adalah bagian hal dari kehidupan orang percaya yang harus kita bisa. Memang bukan cinta uang, tapi pergunakan uang menjadi alat untuk kita bisa menjadi berkat. Saudara, yang saya mau katakan di sini adalah konsep hidup kita seringkali nggak mau berubah. Padahal agenda Tuhan berubah. Tuhan kita memang tidak berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, dalam kuasanya, eksistensinya, kesabarannya, kasihnya tidak pernah berubah. Tetapi dia harus memberikan step by step dalam hidup kita supaya kita bisa menangkap semua yang Tuhan mau. Jadi sepertinya Tuhan berubah, padahal tidak berubah. Agendanya dia yang membuat kita harus berubah. Dia bikin sebuah agenda baru supaya kita yang dulunya cuma seperti ini jadi ngerti kemahabesaran Tuhan, keajaiban Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan terus akan bertambah-tambah sampai kita tahu panggilan yang tepat untuk hidup kita. Kegerakan Tuhan selalu ada musimnya. Jangan kita anggap Tuhan tidak berubah, jadi kita juga tidak mau berubah. Dulu di tempat ini PA itu ada kelasnya. Kelas dasar Pak Gideon sama Ibu Abigail, kelas pelayanan di kelas saya, kemudian kelas talenta di kelasnya Ibu Tin, kemudian ada kelas kedewasaan pertumbuhan Ibu Nani. Tapi pada waktunya semua sekarang kita harus mulai bisa belajar. Dulu kan dicekokin ya, oh begini loh pelayanan. Sekarang masanya kok nggak ada kelas-kelas itu lagi. Apakah kita mau tetap di kelas seperti itu, muridin terus aja? Kita sekarang proaktif sebagai orang Kristen yang Tuhan mau. Ikut PA boleh, nggak ikut PA nggak apa-apa, tetapi tetap tuntutannya sama. Kita harus menjadi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Kita tuntutannya sama, bahwa semua kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Mari saudara-saudara kita belajar bergerak dalam musimnya Tuhan. 1 Oktober on position. Itu menurut saya satu timing dan kesempatan untuk kita benar-benar bisa mengerti apa yang Tuhan mau memasuki tahun yang baru, Rosh Hashanah itu. Dan saya percaya semua, bukan yang di sini aja, yang dari luar kota semua juga sudah menantikan hari-hari itu. Mari kita siapkan, pastikan setiap kita tahu panggilan utama dalam hidup kita, supaya kita maksimal di depan Tuhan, supaya kita tahu dan yakin banget itu tempat saya. Walaupun mungkin kita seperti Gideon, aku kan gak bisa apa-apa, aku bisanya ngirik gandum saja, aku juga takutlah suruh macam-macam, tersembunyi aja. Tapi Tuhan bilang, hei kamu pahlawan yang gagah perkasa. Mari saudara-saudara, itu sharing saya pagi ini. Kita terus bergerak dalam musimnya Tuhan, karena Tuhan kita adalah Allah yang dinamis dan bukan Allah yang statis. Itu sharing saya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya harap fokus dengan musimnya Tuhan ya. Kalau kita nggak fokus, kita itu anggap enteng aja, kita nggak akan menikmati segala sesuatu yang saat ini ada di hadapan kita. Kita tahu, oh ini musimnya lagi apa? Oh musimnya lagi menghadapi Rosh Hashanah. Kita tahu musim itu, kita harus fokus dengan apa yang diperintahkan. Maka kita akan menerima segala sesuatu yang luar biasa. Saudara mau kan menerima segala sesuatu yang luar biasa? Fokus dengan musimnya Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh menyembah Engkau selama 1 jam. Kami boleh mendengar akan firman-Mu tentang musim yang Engkau sedang kerjakan di tempat ini. Buat kami menyadari Tuhan betapa pentingnya kami untuk mengerti dan belajar lebih lagi dengan apa yang sedang Engkau kerjakan di tempat ini ya Tuhan. Karena ada perkara-perkara yang ajaib yang terus sedang Engkau kerjakan di tempat ini. Di mana saat ini kami sudah mulai doa berantai Tuhan, puasa berantai Tuhan, dan kami tahu dampak daripada semua yang kami lakukan itu akan kami menerima dan menikmati buahnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tetap mau berdoa untuk Rosh Hashanah ini. Engkau siapkan hati kami, Engkau siapkan hati setiap jemaat-Mu dimanapun juga mereka berada, yang akan datang ke tempat ini Tuhan, untuk mendapatkan atau peneguhan daripada panggilannya. Karena kami tahu waktunya sudah amat sangat singkat. Kami harus tahu apa yang harus kami lakukan, dan kami harus melakukan dengan maksimal. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapak. Semua persiapan yang kami sedang siapkan, biarlah Engkau yang akan berjalan di hadapan kami untuk membawa kami masuk dalam persiapan-persiapan yang kami harus butuhkan. Tuhan, kami berdoa untuk semua yang kami perlukan, Engkaulah yang akan menggenapinya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa yang di surga. Kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan, karena Engkau tahu akan keadaan bangsa dan negara kami saat ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden yang sekarang dan Bapak Presiden yang akan datang. Kami juga berdoa untuk Bapak Wakil Presiden yang sekarang dan Wakil Presiden yang akan datang. Tuhan, kami berdoa karena sebentar lagi Tuhan akan ada penggantian, akan ada penetapan, dan akan ada bergulirnya akan kekuasaan ini kepada kekuasaan yang baru. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, Engkau yang akan terus memimpin akan Bapak-Bapak pimpinan yang akan datang maupun yang sekarang, untuk penggantian ini benar-benar yang akan digantikan berjalan dengan mulus, yang akan mengganti menerima dengan mulus.
Tuhan, kami berdoa, biarlah seluruh rencana-Mu atas bangsa ini menjadi kenyataan. Kami berdoa Tuhan, biarlah segala sesuatu program-program yang sudah dicanangkan dan belum sampai terselesaikan, kami berdoa saat ini biarlah dapat diteruskan oleh pemimpin yang baru dengan penuh tanggung jawab yang berasal daripada-Mu, sehingga semua rencana-Mu atas Indonesia ini menjadi kenyataan. Biarlah seluruh rakyat Indonesia Tuhan boleh menikmati dan mengalami apa arti daripada kedamaian, apa arti daripada kelimpahan, karena Engkau tahu bahwa kekayaan bangsa ini, kekayaan tanah Indonesia ini berlimpah-limpah Tuhan. Kami percaya Kau akan melakukan perkara yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keamanan Tuhan Yesus. Engkau yang akan memberi keamanan yang luar biasa buat bangsa dan negara kami di seluruh Nusantara ini. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, biarlah apa yang Kau rencanakan buat kami semuanya tidak akan gagal. Kami berdoa Tuhan, dengan adanya rencana bencana alam megatrust ini, Engkau tahu Tuhan akan pergeseran lempengan bumi yang mulai bergerak saat ini. Kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah Engkau yang akan membuat sedemikian rupa sampai lempengan-lempengan itu bisa berhenti atau diperlambat Tuhan, sampai tidak mengakibatkan bencana alam yang membahayakan. Bapak, kami sangat berdoa, biarlah semua yang Kau izinkan terjadi tidak akan membawa malapetaka yang sangat bahaya Tuhan. Inilah doa kami. Dimanapun anak-anak-Mu berada, biar mereka tetap diselamatkan. Bapak, kami berdoa juga saat ini untuk wabah yang katanya akan melanda Indonesia. Kami berdoa, biarlah Kau berikan kepada kami daya tahan tubuh, sehingga kami tahu Tuhan, kami dilepaskan daripada segala sesuatu yang tidak baik. Kami berdoa saat ini, beri kekuatan, beri kesehatan buat kami, daya tahan tubuh buat kami, sehingga virus apapun tidak berani mendekati kami, karena kami ada di dalam perlindungan dan pengcoveran serta bungkus dari darah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap berdoa Tuhan, biarlah seluruh rencana-Mu yang luar biasa atas hidup kami terlaksana. Semua rencana-Mu Tuhan menjadi kenyataan. Berkat-Mu Tuhan menjadi nyata dalam hidup kami, buat kami boleh menikmati akan segala sesuatu yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami saat ini ada di dalam pengcoveran yang daripada-Mu ya Tuhan. Hidup kami ada dalam pengcoveran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mata kami Engkau peliharakan. Telinga kami menjadi telinga yang selalu mendengar perkara-perkara yang berasal daripada-Mu. Bibir mulut kami Engkau jagai untuk mengucapkan perkara-perkara yang luar biasa. Hati kami Tuhan, pegang dan cengkeram dengan kuasa-Mu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami ya Tuhan, Engkau yang akan mematahkan dan menghancurkannya. Ini tangan kami Tuhan Yesus,
Hari ini kami akan melakukan semua pekerjaan kami. Ini hari pertama daripada minggu ini. Kami akan melakukan semua pekerjaan kami. Berkati Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan menjadi berhasil dan berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Jatah yang Kau berikan kepada kami, kami terima dengan utuh. Kau berkati perjalanan kami hari ini ya Tuhan. Dengan kaki yang Kau anugerahkan kepada kami akan berjalan Tuhan hari ini. Pimpin perjalanan kami supaya semua yang kami lakukan menjadi berhasil. Segala perkara ini kami percaya pimpinan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan sangat sempurna dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semua.